Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, telah berkata Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Qala zahiri li batini, telah berkata zahirku terhadap batinku, kullu haqiqatin la syari'ata laha fahiya atilah. Seluruh hakikat tanpa syariat pada hakikat tersebut, maka hakikat tersebut adalah sia-sia. Li'annaha ariyatun alil furu', karena hakikat tersebut terlepas daripada cabang-cabang, yaitu syariat. Tidak memakai syariat. Faqala batini li zahiri, lalu berkatalah batinku terhadap zahirku, kullu syari'atin la haqiqata laha fahiya batilah. Setiap syariat, seluruh syariat yang tidak ada hakikatnya pada syariat tersebut, maka syariat tersebut adalah tidak berguna. Li'anal haqiqata hiyal aslu wa 'alaiha yubna kullu far'in. Karena hakikat itu adalah pondasi, dan di atas hakikat tersebutlah bisa dibangun setiap cabang, yaitu setiap syariat. Syariat bisa terbangun di atas hakikat. Hanya bisa terbangun di atas hakikat. Wa qala zahiri, dan berkatalah zahirku, ana raditu bi maqamil awam. Saya senang, saya rela, saya ridha pada makomnya orang awam. Apa makomnya orang awam itu? Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala, in tajtadibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, yang mana kalian dilarang daripada dosa dosa besar tersebut, maka kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian dari kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi makomnya orang awam, derajatnya orang awam, levelnya orang awam itu adalah ayat ini. Jika kita meninggalkan dosa-dosa besar, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Kata zahirnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Lalu faqala batini ijtanabtal kaba'iral jaliyata. Lalu berkatalah batinku, katanya Syekh Ibn Arabi, engkau telah menjauhi dosa-dosa besar yang nampak, yang jelas. Walam tajtanibil kaba'iral khafiyata. Sedangkan engkau belum menjauhi dosa-dosa besar yang tidak nampak, yang samar, yang tersembunyi. Apa dosa-dosa besar yang tersembunyi itu? Wahyal kibru, yaitu adalah sombong, wal ujbu, dan rasa bangga terhadap ibadah. Waria dan pamer, wariya'u dan pamer, wa ma asbaha dzalik, dan perkara-perkara yang menyerupai kesombongan dan menyerupai hal tersebut, yaitu kesombongan dan rasa bangga terhadap ibadah dan rasa pamer. Intinya dosa-dosa penyakit hati. Wabillahi ay wa bisababi i'anatih, dan sebab Allah lah. Apa maksudnya sebab Allah? Maksudnya adalah dan dengan sebab pertolongan Allah, yaitu adanya taufik, adanya pemberian kemampuan untuk melakukan suatu perkara dari Allah. Nah, itu adalah taufik. Sebab pertolongan Allah adanya taufik. Ai fi'lul khairati wa tarkul muharramat. Taufik yang seperti apa? Pertolongan Allah untuk kemampuan melaksanakan perkara yang seperti apa? Yaitu melakukan kebaikan-kebaikan, segala macam kebaikan-kebaikan, dan meninggalkan segala macam keharaman-keharaman. Summa syara'a fi ilmi usuliddin. Faqala. Kemudian pengarang Habib Ahmad ibn Zain al-Habsyi melangsungkan
di dalam pembahasan ilmu akidah. Maka dia berkata, Arkanul Islam, rukun-rukun Islam, ay asasus syariah. Maksudnya adalah dasar syariat. Khamsah, ada 5. Wa qala Syekh Muhyiddin, Qawaidul Islam, dan berkatalah Syekh Muhyiddin, Imam Ibn Arabi, Qawaidul Islam khamsah. Kaidah Islam itu ada 5. Ma'rifatul ma'bud, mengetahui Tuhan, wal qana'ah bil mawjud, dan merasa cukup pada sesuatu yang ada. Lalu wal wukuf, yang ketiga adalah wal wukuf halal hudud, dan tetap atas ketentuan-ketentuan, tidak melanggar ketentuan-ketentuan, yaitu ketentuan syariat. Wal wafa'u bil uhud, dan menepati janji-janji. Wasabru 'alal mafqud, dan sabar atas ketidakadaan, baik karena kehilangan atau karena tidak memiliki. Ini kata Imam Ibn Arabi, kaidah Islam itu ada 5. Tapi rukun Islam itu adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ai i'tiqadu alla ma'buda bihaqqin mumkinin ilallah. Maksudnya adalah meyakini bahwasanya tidak ada zat, tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang mungkin benar, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya adalah i'tiqadu annallaha, maksudnya adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala arsala Muhammadan, telah mengutus Nabi Muhammad ilal khalqi, kepada seluruh makhluk, liyu'allimahum dinahum, untuk mengajarkan agama mereka kepada mereka. Lalu wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Apa maksudnya mendirikan salat? Maksudnya adalah al-mudawamatu 'alaiha, terus-menerus atas pelaksanaan salat, terus-menerus melaksanakan salat, fi auqatiha, di waktu-waktunya salat, wa bi arkaniha, dan dengan rukun-rukunnya salat, wa syartiha, ini harusnya wa syurutiha harusnya ya, dan dengan syarat-syaratnya salat. Faman fa'ala zalika, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu dia terus-menerus melakukan salat di waktu-waktunya dan dengan rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya salat, barang siapa melakukan hal tersebut, kana jasaduhu haraman 'alan nar, maka jasadnya orang tersebut itu haram atas neraka. Orang tersebut tidak berhak masuk neraka. Sebab kenapa? Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis qudsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis tapi isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikategorikan hadis. Qala Allahu azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, azza wa jalla, yang maha agung lagi maha luhur. Inna li abdi alayya ahdan, sesungguhnya, mana tadi? Inna li abdi alayya ahdan, sesungguhnya terdapat perjanjian atasku terhadap hambaku. In aqama salata, jika dia mendirikan salat, liwaktiha, pada waktunya, Allahu azibahu, aku tidak akan mengazabnya, aku tidak akan menyiksanya. Wa an udkhilahul jannata, dan aku akan memasukkan hamba aku tersebut ke dalam surga, bighairi hisabin,
tanpa adanya perhitungan amal, tanpa hisab. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, nah ini kalau ini bukan hadis qudsi ini. Ini hadis biasa, hadis Rasul, perkataan Rasul kalau ini hadisnya. Wa fil hadis, dalam hadis, idza taraka ar-rajulu faridatan, jika ada seseorang yang dia telah meninggalkan satu kefarduan, satu salat fardu, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, kutiba ismuhu ala babin nar, maka dituliskan nama dia di pintu neraka. Ditulisnya mana tadi? Fulan ibnu fulan, fulan anaknya fulan. La budda lahu, wajib atasnya tulisan di neraka ini. Fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan. La budda lahu min dukhulin nar. Fulan ibn fulan ini wajib baginya untuk memasuki neraka. Zakarahu Suhaimi, disebutkan oleh Imam Suhaimi. Fi Lubab at-Talibin, di dalam kitab Lubab at-Talibin. Wa ita'u zakah, dan menyerahkan zakat, menunaikan zakat. Daf'uha artinya adalah menyerahkan zakat li mustahikkiha, terhadap orang yang berhak diberikan zakat. Fataji'u akdan min nurin fi raqabati, fataji'u ikdan min nurin fi raqabati sahibiha, maka zakat tersebut itu akan datang berbentuk kalung dari cahaya yang diletakkan di leher si pemilik zakat, orang yang berzakat tersebut. Yusyriku nuru zalikal ikdi. Yusyriku nuru zalikal ikdi. Cahaya kalung tersebut memancar halal mu'minina, atas orang-orang beriman. Kalung tersebut menyinari orang-orang beriman. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hatta yamshiya fi nurih ala sirati wa yadkhula bihil jannata. Sehingga orang mukmin tersebut dapat berjalan di pancaran sinar kalung tersebut, di naungan sinar kalung tersebut, dan sehingga dia bisa masuk ke surga sebab kalung tersebut. Wa amma mani'uz zakati fayaji'u maluh yaumal qiyamah tuqan fi unukih min narin. Dan adapun orang yang tidak membayar zakat, yang mani'uz zakah, yang mencegah zakat, yang dia tidak membayar zakat, yang sudah mampu tentunya, tapi dia yang wajib dia membayar zakat tapi dia tidak membayar zakat tentunya, itu harta orang tersebut datang di hari kiamat berbentuk kalung yang akan diletakkan di lehernya. Kalungnya ini minarin, dari api. Lau anna zalika tuqa wudi'a fid dunya lahtarakat minhu wa taqatta'at jibaluha wa yabisat biharuha.
seandainya kalung tersebut diletakkan di dunia, maka sungguh dunia akan hancur sebab kalung tersebut, dan dan gunung-gunung dunia akan hancur, akan meledak, dan laut-laut dunia akan mengering sebab kalung tersebut. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan, aitarkul mufattirat. Puasa Ramadan itu adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, minal fajri kulla yaumin minasyahri tasi'i minas sanatil arabiyah. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari waktu subuh, dari fajar setiap hari daripada bulan yang ke-9 dari tahun Arab, allazi awaluhu rahmatun, yang mana awalnya Ramadan itu adalah rahmat, yaitu curahan karunia Allah Subhanahu wa taala, wa wasatuhu maghfirah, dan pertengahan bulan Ramadan itu adalah ampunan, curahan ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir daripada Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadana," jika terjadi permulaan awal malam daripada bulan Ramadan, futihat abwabus samai, maka dibukakanlah pintu-pintu langit, fala yughlaqu minha babun, maka tidak akan ditutup satu pintu pun daripada pintu-pintu langit tersebut, hatta takhruja akhiru lailatin, sampai akhiru lailatin minhu, sampai akhir malam daripada malam bulan Ramadan tersebut berlalu. Wasababuhu, dan sebab adanya puasa Ramadan, sebab diwajibkannya puasa Ramadan, anna Adama lama akala minasyajarah, sesungguhnya Nabi Adam ketika makan buah khuldi daripada pohon di surga, baqiyatil uklatu fi jasadih salasina yauman, makanannya Nabi Adam tersebut, yang buahnya tersebut itu menetap, itu tersisa di dalam jasadnya selama 30 hari. Falamma sofa jasaduh minha taballahu alaih, maka ketika bersih jasadnya Nabi Adam, maka ketika bersih badan Nabi Adam daripada buah khuldi tersebut, maka Allah baru menerima taubatnya. Fafuridu ala zuriyatih, maka diwajibkan puasa Ramadan itu atas keturunannya Nabi Adam. Maka diwajibkanlah puasa 30 hari siyamu salasina yauman zakarahu Suhaimi, maka diwajibkanlah puasa 30 hari atas keturunannya Nabi Adam, disebutkan oleh Imam As-Suhaimi. Wa hajjul baiti, dan haji ke Ka'bah, ai qasdul Ka'bah, maksudnya adalah menuju Ka'bah, bihajjin au umrah, untuk sebab haji atau umrah. Man istata'a ay ataqa ilaih ay al-bait sabila, bagi siapa yang mampu berjalan ke sana. Istata'a artinya adalah mampu, ilaihi ke sana itu artinya adalah al-bait, Ka'bah, mampu berjalan ke Ka'bah. Berjalan apa maksudnya? Tariqan, maksudnya adalah berjalannya bi an yajida zadan aw rahilatan, dengan dia memiliki perbekalan dan kendaraan. Maksudnya berjalannya itu perjalanannya mampu. Bisyartiha, dengan syaratnya. Nanti salah satu syaratnya itu
adalah bekal dan kendaraannya ini untuk pergi dan pulang. Dan juga salah satu syaratnya lagi nanti ada, kalau untuk kendaraan dia harus yang berjarak 2 marhalah daripada kota Mekah, baru dia ada syarat untuk memiliki kendaraan. Tapi kalau orang yang dekat Mekah yang tidak sampai 2 marhalah, atau sebagian ulama ada yang mengukur dengan ukuran kilometer itu sekitar 80 kilometer lebih, nah dia nggak sampai segitu, dia cuma berjarak 40 meter daripada Ka'bah, maka tidak ada syarat dia harus memiliki kendaraan. Nah itu salah satu syarat-syaratnya, akan dibahas di dalam bab haji. Lalu mana tadi? Mana tadi nih? Fatarikul haji min ghairi uzrin, maka orang yang meninggalkan haji tanpa uzur, yukhsya alaihi su'ul khatimah, maka akan ditakutkan atas orang tersebut mati dalam keadaan buruk, mati su'ul khatimah. Sudah bisa haji, mampu haji, tapi dia nggak ada haji. A'udzubillahi minhu, saya berlindung kepada Allah dari mati su'ul khatimah. Kama afadahu Suhaimi, sebagaimana yang diinformasikan oleh As-Suhaimi. Nah, tapi ini adalah hadis. Nggak boleh kita asal menerjemahkan hadis melalui harfiah. Karena di dalam hadis ini terdapat pertentangan ulama yang sangat luar biasa di dalam 4 mazhab tentunya. Di dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu diwajibkannya ini adalah dengan bukan litaufir, tapi bukan litaufir, bukan lil faur, bukan begitu dia memiliki bekal, begitu dia memiliki kendaraan, intinya dia sudah mumpuni lah dalam soal biaya. Nah itu bukan begitu dia memiliki hal-hal tersebut dia langsung wajib haji. Kalau dia nggak haji dia bisa mati su'ul khotimah, bukan begitu. Tetapi selama dia tidak khawatir harta yang dia miliki tersebut tidak habis. Misalkan dia pengen menunda, nah dia boleh menunda jadi dalam mazhab Syafi'i. Misalkan 5 tahun ke depan, oh enggak, harta yang saya punya untuk haji ini tidak, saya yakin ini tidak akan habis 5 tahun ke depan. Nah itu dia boleh untuk mengakhiri. Tapi di dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hambali, nah itu langsung dia ketika dia memiliki bekal, ketika memiliki biaya, mampu untuk haji, maka ketika waktu itu tersebut langsung diwajibkan haji. Jika ditunda tidak boleh. Tapi menurut mazhab Syafi'i dibolehkan. Karena Nabi Muhammad SAW alasannya adalah ketika diwajibkan haji, Nabi Muhammad nggak langsung haji, tapi 5 tahun atau berapa tahun berikutnya Nabi Muhammad baru haji. Itu alasan daripada mazhab Syafi'i. Terserah milih yang mana. Lalu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan lam yazhab ilal haji falyamut. Dan berkata Nabi Muhammad, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki bekal dan dia memiliki kendaraan, akan tetapi dia tidak pergi untuk haji, maka dia akan meninggal ala ayyi halin sya'a, atas keadaan apa aja yang dia mau. Tapi bukan berarti dia bisa milih nanti mati dalam keadaan Islam, bukan. Apa saja yang dia mau nih, maksudnya antara Yahudian, bisa dia Yahudi, bisa dia milih Yahudi, atau Nasranian, atau dia Nasrani, tinggal pilih. Kalau intinya nggak terlepas dari dua itu. Kalau kata Nabi, kalau ada orang yang mampu haji, tapi dia nggak berangkat haji, dia tinggal milih mau mati dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi. Tapi tidak berangkat haji tersebut ini harus dibalikkan kepada penafsiran mazhab. Lalu kaza fi majma'il lataifi, demikianlah di dalam kitab Majma'ul Lataif, atau kalau kita pakai i'rab hikayah bisa juga dibacanya fi Majma'ul Lataifi. Wa yakunu ada'u jami'i zalika, dan
mengerjakan semua hal tersebut, yaitu semua rukun Islam tersebut, ma'al ikhlas, beserta adanya keikhlasan, ma'al ikhlasi. Maksudnya ikhlas adalah li ajli imtisali amri syar'i, karena sebab mematuhi perintah syariat. La li khaufin minan nas wala li haya'in minhum. Tidak karena takut pada manusia dan juga bukan karena malu terhadap mereka. Wa tasdiki, dan juga serta adanya pembenaran. Maksudnya adalah qabulil qalbi lidzalika wa insyirahihi bih. Maksudnya adalah hati menerima pada hal tersebut, pada rukun Islam yang 5 tersebut, wa insyirahihi bih, dan hati lapang terhadap hal tersebut. Hati berlapang dada. Berlapang dada terhadap hal tersebut. Sama saja menerima artinya. Famalam yakun mukhlisan, maka barang siapa yang dia tidak ikhlas fi ada'i dzalika, di dalam melakukan hal tersebut, rukun Islam yang 5 tersebut, fahuwa munafikun, maka dia adalah orang munafik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tazayyana bi amalil akhirati wa huwa la yuriduha wa la yatlubuha lu'ina fis samawati wal ardi. Barang siapa yang berhias dengan amal akhirat sedangkan dia tidak menginginkannya dan dia tidak mau terhadap amal akhirat tersebut, maka dia dilaknat di langit-langit dan bumi. Maksudnya adalah yakni likaunihi, karena orang tersebut azhara khilafa ma abtana min talabi dunya bi amalil akhirati, karena orang tersebut menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan sesuatu yang ada di dalam batinnya, di dalam hatinya, yaitu daripada mencari dunia dengan amal akhirat. Dia menampakkan, karena orang tersebut di hatinya menginginkan akhirat, di hatinya mencari dunia, tetapi dia menampakkan dengan amal akhirat, menampakkan kepada orang-orang seolah-olah dia mencari amal akhirat, padahal hatinya menginginkan mencari dunia. Afadahu Ibnu Hajarin, diinformasikan oleh Imam Ibnu Hajar yang menginformasikan sabda Rasulullah ini adalah Imam Ibnu Hajar fi Zawajir, di dalam kitab Az-Zawajir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aran nasa fawqa ma indahu min al khasyati lillahi fa huwa munafiqun. Barang siapa yang memamerkan, yang memperlihatkan kepada manusia melebihi daripada apa yang dia miliki, daripada ketakutan dia kepada Allah, daripada ketakwaan dia kepada Allah, maka dia adalah orang munafik. Maksudnya begini, barang siapa yang dia memperlihatkan kepada manusia melebihi ketakwaan yang dia punya, melebihi ketakwaan kepada Allah yang dia miliki, maka dia adalah orang munafik. Nifaqan amaliyan, maksudnya adalah munafik amali. Munafik amali ini tidak bisa membuat orang tersebut kafir. Tapi kalau munafik i'tiqadi, seperti dia berpura-pura beriman kepada Allah tetapi hatinya tidak beriman kepada Allah, maka dia, kalau yang munafik i'tiqadi ini, menyebabkan orang tersebut kafir. Tapi kalau amali belum. Rawahu Ibnu Najjari, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar. Ada rawahunya nih, bukan Ibnu Najjar aja. Han Abi Zarrin, dari sahabat Abi Zar. Kaza fil Jami'is Saghiri, beginilah, demikianlah di dalam kitab Jami'us Saghir. Wa malam yakun musaddiqan biqalbihi, dan barang siapa yang dia tidak membenarkan dengan hatinya, bi an jahada biqalbihi, dengan dia menentang dengan hatinya, fahuwa kafirun, maka dia adalah orang kafir. Nah ini kalau ini sudah termasuk munafik i'tiqadi. Kalau yang ini dia hatinya tidak insyirah, tidak berlapang dada, tidak berlapang hati, tetapi dia menentang.